Selamat pagi bagi seluruh peserta didik kami kelas 9. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi bab 3, yaitu tentang sistem komputer dengan judul Output Device, Storage Device, dan Software. Nah, yang ketiga judul inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Langsung saja kita mulai. Output device atau disebut juga dengan perangkat keluaran. Output device atau perangkat keluaran ini yaitu merupakan perangkat yang mengeluarkan atau menampilkan data yang merupakan hasil pengolahan CPU, di mana data hasil pengolahan dari CPU ini terdiri dari dua jenis, yaitu soft copy dan hard copy, atau juga dapat berupa informasi teks, gambar, video, ataupun audio. Nah, ada beberapa jenis perangkat keluaran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, monitor. Nah, ini gambar untuk monitor. Saya kira seluruh anak didik kami pernah melihat benda ini. Nah, monitor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, yang kedua adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data informasi atau dokumen hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Dokumen yang dihasilkan berupa teks yang tercetak atau hard copy, gambar dan foto pada media kertas. Nah, ini gambar berbagai jenis printer. Nah, saya yakin juga di antara gambar jenis printer ini pasti salah satunya sudah pernah kamu lihat atau bahkan kamu gunakan. Lalu apa saja jenis printer ini? Oke, kita lihat jenis-jenis printer disesuaikan dengan gambarnya ya nak. Yang pertama, printer dot matrix. Nah, kita lihat gambarnya yang A. Nah, umumnya printer dot matrix ini mengeluarkan suara yang berisik ketika melakukan proses pencetakan. Oke. Yang kedua, jenis printer yang kedua adalah printer inkjet. Nah, lihat gambarnya yang B. Nah, itu contohnya adalah merek Canon. Nah, printer inkjet ini adalah printer yang menggunakan tinta. Ya, yang menggunakan tinta seperti Canon, Epson, HP, dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang ketiga, C, printer laserjet. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, printer laserjet ini adalah printer yang menggunakan media tinta toner atau seperti mesin fotokopi. Hasil cetakan dari printer laserjet hanya berwarna hitam. Kemudian, yang keempat, printer LCD atau LED. Nah, itu lihat gambarnya. Kemudian yang kelima adalah printer thermal. Oke, E, printer thermal. Nah, ini umumnya dipergunakan untuk mencetak hasil transaksi seperti di Indomaret atau di pusat perbelanjaan. Kita jumpai pada kasir. Kemudian yang keenam adalah plotter, wide format printing. Nah,
plotter ini adalah jenis printer yang besar yang digunakan untuk mencetak spanduk atau mencetak dengan ukuran besar. Oke. Kemudian yang ke-7 adalah printer solid ink. Oke, kita lihat bentuknya itu, printer solid ink. Nah, kemudian berikutnya jenis printer yang berikutnya adalah printer bubble jet. Nah, kita lihat gambarnya, printer bubble jet. Kemudian printer DTG. Oke, direct to garment. Oke. Kemudian yang terakhir adalah printer label. Nah, printer label ini adalah printer yang digunakan untuk mencetak label harga. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis printer yang umum dipergunakan. Kemudian, speaker. Nah, speaker ini adalah perangkat output yang dipasang secara khusus, terhubung pada sebuah sound card, terpasang pada perangkat komputer. Nah, speaker ini akan menghasilkan suatu data output berupa suara yang bisa didengar dan dinikmati oleh pengguna komputer. Oke, ini dia bentuknya, speakernya. Kemudian yang keempat adalah LCD proyektor. Nah, ini gambar LCD proyektor. LCD proyektor merupakan perangkat output yang berfungsi memancarkan data informasi dari laptop atau komputer ke media layar. LCD proyektor terhubung dengan komputer melalui VGA atau HDMI. Fungsi LCD proyektor ini hampir sama dengan fungsi monitor. Cuman perbedaannya adalah kalau LCD proyektor dia menggunakan media. Jadi ada medianya, yaitu layar ataupun dinding atau tembok. Berikutnya adalah storage device atau media penyimpanan data. Storage atau media penyimpanan data adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, hasil proses pengolahan data, dan dapat dibaca kembali untuk diproses oleh CPU. Nah, ada dua jenis media penyimpanan data, yaitu yang pertama adalah primary storage. Nah, primary storage ini meliputi yang pertama RAM, Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan tempat penyimpanan data yang bersifat sementara ketika komputer dioperasikan dan dapat diakses secara acak atau random. Itu dia ya. Kemudian yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Nah, ROM ini merupakan perangkat yang berisi suatu program yang telah diisi oleh pembuat perangkat komputer dan tidak dapat diubah, ditambah, ataupun dikurangi oleh pengguna komputer. Isi atau perintah yang ada di dalam ROM akan dipindahkan ke dalam RAM. Kemudian yang ketiga adalah EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM merupakan salah satu perangkat chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Data atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus apabila terkena sinar ultraviolet serta dapat dituliskan kembali. Kemudian yang kedua adalah secondary storage. Secondary storage ini merupakan media penyimpanan data secara permanen. Data yang sudah disimpan di dalam secondary storage
dapat dibaca dan diambil kembali oleh CPU ketika diperlukan. Nah, adapun jenis-jenis secondary storage, yang pertama adalah hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data informasi pada komputer. Nah, semua file, dokumen, ataupun berkas-berkas yang lain dapat kita simpan di dalam hard disk. Semua program, baik sistem operasi maupun program aplikasi, juga dapat tersimpan di dalam hard disk. Terdapat beberapa tipe hard disk, yaitu ATA, SATA, dan SCSI. Terdapat dua jenis hard disk, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Kemudian yang kedua, USB flash drive. USB flash drive merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data informasi yang terhubung ke komputer melalui port USB. Nah, contoh dari USB flash drive ini seperti flash disk, hard disk eksternal, dan lain sebagainya yang kita gunakan sebagai media penyimpanan, tetapi terhubung dengan komputer menggunakan port USB. Kemudian yang ketiga adalah DVD. DVD merupakan media penyimpanan data informasi dan video yang berbentuk cakram optik yang dapat menyimpan dan membaca data menggunakan DVD-ROM. Oke. Nah, berikutnya adalah software. Software dapat berupa kumpulan instruksi yang akan menjalankan suatu perintah pada komputer. Software termasuk ke dalam kategori perangkat lunak yang tersimpan dalam komputer. Sama seperti hardware, software pun terdiri atas beberapa jenis, yaitu diantaranya sistem operasi, sistem aplikasi, dan sistem utility. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan salah satu perangkat lunak yang memastikan kerja perangkat keras atau hardware. Dan software aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, sistem operasi ini dapat dikatakan berfungsi sebagai manajemen aplikasi. Nah, sistem operasi yang dipakai saat ini yang populer adalah Windows, ya. Di mana Windows itu sendiri memiliki versi yang beragam, dimulai dari Windows 95, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, dan yang terbaru adalah 10. Oke. Nah, sistem operasi yang tidak kalah populernya adalah MACOS, MacOS, atau Macintosh Operating System, di mana Macintosh Operating System ini adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple. Maka yang menggunakan Macintosh Operating System adalah produk-produk dari keluaran Apple. Oke. Nah, sama halnya dengan Windows. Macintosh ini juga memiliki versi yang beragam, seperti Macintosh X10, Macintosh X10.1, dan yang terbaru adalah Macintosh
X10.8. Nah, selain Windows dan Macintosh, sistem operasi yang lain yang umum juga dipergunakan adalah Unix. Nah, Unix ini dapat meliputi seperti Linux. Kemudian yang kedua adalah sistem aplikasi. Nah, sistem aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti software untuk pengolah kata, editing video, editing audio, dan untuk desain grafis. Contoh software aplikasi adalah Microsoft Office, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Corel Draw. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem utility. Sistem utility ini adalah perangkat tambahan yang akan digunakan untuk menjaga dan melindungi sistem komputer, agar sistem komputer tidak langsung berhadapan dengan hardware secara langsung dan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Contohnya, ya, sistem utility contohnya adalah antivirus. Oke, itu termasuk juga sistem utility. Sifat dari sistem utility ini adalah sebagai perangkat pendukung. Sampai di sini pertemuan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.